Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian online bersama Ummahatul Jannati. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan beliau dan kesabaran beliau kita dapat mengenal Islam hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Dian Mareta sebagai host kajian minggu ini bersama Ummahatul Jannati. Ummahatul Jannati adalah wadah untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan dan persahabatan, sarana menambah ilmu agama sesuai Al-Quran dan hadis, serta menjadi inspirasi bagi sesama muslimah sebagai pengingat, penyemangat, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memaksimalkan potensi dalam diri sesuai dengan syariat. Adapun program yang kami sajikan diantaranya Asmaul Husna, kutipan ayat pilihan, reminder duha dan tahajud, quotes of the day, muamalah, kajian online mingguan, dan hataman Al-Quran online mingguan. Kajian minggu ini diawali dengan pembacaan tilawati Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Hasunah. Dilanjutkan dengan pembahasan kitab Tarbiyatul Aulad oleh Ummu Naila. Kepada Ustazah Hasunah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil karam, amma ba'du. Yang saya hormati bunda-bunda solehah Ummahatul Jannah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kembali kita bisa melaksanakan ta'lim. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan bacaan kita di surah Al-Baqarah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Ya bunda-bunda, mari sama-sama kita perhatikan kembali bacaan Al-Quran kita dengan kita memperhatikan hukum bacaannya di satu ayat terakhir. Fi qulubihim, fi di situ hukumnya mad tabi'i, mad tabi'i, qulubihim maradun, mim sukun ketemu mim, hukumnya idgham mimi atau misli atau mutamatsilain. Maradun fazadahumullahu maradun, tanwin ketemu fa, hukumnya di situ ikhfa akhi. Fazadahumullahu, faza di situ hukumnya mad tabi'i. Fazadahumullahu, lafadz Allah, lafadz dalalah. Marado di situ kita waqaf, jadi hukumnya mad iwal. Walahum azabun, min sukun ketemu ain, di situ hukum bacaannya izhar syafawi. Azabun, hukum bacaannya matobi, azabun alimum, min sukun ketemu alif, bun alim, izhar alimun, izhar alimum, bima, min sukun ketemu ba, bima, matobi ka, matobi nu, matobi yakzibun, mat'arid lisukun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul alim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa terus mengkaji ilmunya Allah meskipun dalam kondisi online seperti ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi suri tauladan terbaik kita, yang telah memberikan curahan hidupnya hanya untuk umatnya. Alhamdulillah, bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tema terkait tarbiyatul aulad, yaitu pendidikan kepada anak-anak. Insyaallah pada kesempatan kali ini sedikit akan saya sampaikan pasal pertama tentang tarbiyatul aulad.
Saya akan bacakan kitabnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awal. Pasal pertama. Az-zawazul mithali wartibatuhu bil tarbiyah. Pernikahan yang semisal dan pendidikan di dalam mendidik anak-anak. Qabla an usyarri'a fi bayanil ususil lati wada'ahal islamu fi tarbiyatil awladi yahsinu an ata'arada walau biikhtisari li jawaji min nawahi thalathah. Sebelum saya memulai di dalam menjelaskan asas atau pondasi atau dasar yang ditetapkan di dalam Islam, di dalam mendidik anak-anak, yahsinu, ada baiknya, an ata'arada, saya menyampaikan, walau biikhtisarin, meskipun secara singkat, lijawaji min nawahi thalathah. Ya, dalam pernikahan terdapat 3 aspek. Apa saja? Alif, az-zawaju fitratu insaniyah. Pernikahan adalah fitrah manusia. Ba, az-zawaju maslahatu ijtima'iyah. Pernikahan merupakan kemaslahatan sosial. Jim, az-zawazu intiqa'u wa ikhtiyar. Pernikahan merupakan pilihan dan ikhtiar. Pilihan. Jadi kata-kata intiqa dengan ikhtiar itu merupakan kata yang memiliki makna yang sama, yakni sama-sama pilihan tetapi berbeda dari sisi bahasa. Intiqa itu lebih kepada pilihan, sedangkan ikhtiar itu pilihan yang disertai dengan sebuah usaha. Li'anna ta'arruda limithli hadhihin nawahi tawaddaha wajhu irtibati tarbiyati bitahamuli mas'uliyah. Karena sesungguhnya dengan menyampaikan yang semisal yang tadi sudah disebutkan di dalam kategori aspek-aspeknya, yakni di dalam alif, ba, jim tadi, aspek-aspek tadi memperjelas wajhu, sisi mana yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan dalam tanggung jawab. Wa injabi dzurriyah, dan melahirkan keturunan. Wal i'tirafu binasabi waladi, dan pengakuan terhadap nasab anak. Wa salamatu jismihi wa akhlaqihi, dan keselamatan, kebaikan, kesehatan badan dan juga kesehatan akhlak. Wa ta'jiju atifati abawaihi nahwahu, dan mengarahkan atifah itu perasaan, ya, perasaan kepada orang tua, perasaan orang tuanya kepada anaknya. Wa ta'awun zaujaini ala tarbiyatihi wa takwini wijajihi, dan membantu dan suami istri itu saling membantu di dalam mendidik dan meluruskan kebengkokan, kesalahan pada anak-anaknya jika memang ada kesalahan yang perlu diluruskan. Wa i'daduhu insanan sholihan lil hayati, dan mempersiapkan manusia untuk siap, untuk layak, ya, menjalani
kehidupan ini. Bunda-bunda ummahatil jannati rahimakumullah, di dalam pemaparan az-zawaju mitali wartibatuhu bitarbiyah ini, ya, yaitu pernikahan itu memiliki makna di dalam pendidikan, ya, yang memang ini harus mendidik anak-anak. Di sini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa ada 3 poin yang perlu kita tekankan. Yang pertama, amanah kita memiliki anak itu adalah qada Allah. Artinya, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang memang harus kita didik, maka di sana haruslah kemudian kita didik anak kita sebaik mungkin, ya, dan kita merasa bahwa ini adalah titipan dari Allah. Kenapa? Karena anak merupakan qadanya Allah bahwa kita telah diberikan amanah. Jadi amanah ini bukan semata-mata datang hanya karena kita merasa bahwa oh ya memang kita sudah menikah, kita sudah melakukan hubungan suami istri yang pastinya akan melahirkan seorang anak. Tidak seperti itu, tapi yang perlu ditekankan adalah ketika kita memiliki anak atau misalnya kemudian kita hamil, lalu kemudian kita memiliki anak, ini menandakan bahwa kita telah ditetapkan oleh Allah menjadi orang tua, yang tentunya orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Poin yang kedua, ketika kita sudah diberikan anak kepada Allah dan ini merupakan amanah besar yang harus kita emban, ya, kita harus memahami, ya bunda-bunda, bahwa apa yang harus kita maksimalkan ketika kita sudah tahu bahwa anak adalah amanah, kita harus maksimalkan bagaimana menjalani tugas sebagai sebagai orang tua yang baik. Maka dari itu harus benar-benar kita jalani dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan seikhlas mungkin. Dan poin yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa kita mungkin sering mendengar, ya bunda-bunda rahimakumullah, bahwa perkataan pepatah itu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ini menandakan bahwa memang orang tua sangat berpengaruh di dalam membentuk kepribadian anak-anak. Maka dari itu, kepribadian anak-anak ini tidak lain semuanya bisa berjalan atas dasar pendidikan orang tuanya. Sebagaimana kita memahami dalam sebuah hadis dikatakan kullu mauludi yuladu alal fitrah, ya. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah yang menjadikan anaknya itu Majusi, Yahudi atau Nasrani itu tidak lain adalah orang tuanya. Sehingga ketika kita memahami bahwa anak ini adalah amanah dari Allah, ya, jangan kemudian kita sia-siakan, karena amanah merupakan ketetapan dari Allah. Meskipun di sana ada ranah ikhtiar yang harus kita jalankan, tetapi amanah memiliki anak ini adalah ketetapan dari Allah. Maka janganlah kemudian kita sia-siakan qada yang telah Allah tetapkan, karena tidak semua wanita bisa menjadi seorang ibu. Sebagaimana kita mengetahui, ya, Ummul Mukminin, yakni ibunda Aisyah kita, itu tidak memiliki anak. Maka dari itu, kenikmatan yang telah Allah berikan untuk bisa menjalani kehidupan ini, di mana kita menjadi seorang ibunda yang sejati, yakni amanahkan buah hati yang qurrata ayun, yang bisa menyejukkan hati dan menenangkan jiwa kita harus maksimalkan di dalam mendidiknya. Maka bunda-bunda ummahatul jannati rahimakumullah, sekali lagi marilah sama-sama kita terus memperbaiki diri kita, terus menanamkan dalam diri kita bahwa anak adalah qada yang telah diberikan oleh Allah untuk kita maksimalkan mendidiknya, untuk kita maksimalkan periayahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinal
ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umu Naila atas pemaparan ilmunya, semoga bermanfaat. Jangan lupa Ummahat dan Ukhti Fillah untuk follow, likes, komen, dan subscribe sosial media kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Demikian dari saya, kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.